Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya terima kasih kepada Pak Saiful dan juga Pak Marten yang sudah mempersilahkan saya untuk membuka dan memandu presentasi hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novita Sari, NPM 1950-213, selaku moderator dari kelompok 5. Pada hari ini kelompok 5 yang beranggotakan saya, Novita Sari dengan NPM 1960-213, Mentari Aprilian dengan NPM 1950-219, Marcella Zahra Octavia dengan NPM 1950-220, dan juga Alicia Khorimusya dengan NPM 1950-225. Kami akan membahas mengenai aspek teknis dan teknologi. Di aspek teknis dan teknologi ini akan terbagi menjadi 4 materi, yaitu lokasi proyek, pengadaan dan pemilihan teknologi, luas atau kapasitas produksi, dan juga layout. Nah, tujuan dari aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis ini adalah untuk meyakini secara teknis dan pilihan teknologi mengenai rencana bisnis, apakah dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan bisnis berjalan atau operasional secara rutin. Untuk materi pertama, yaitu lokasi proyek, akan disampaikan oleh saya sendiri. Lokasi proyek itu memiliki tujuan untuk membantu perusahaan dalam beroperasi secara efektif dan efisien. Dengan adanya penentuan lokasi secara tepat, maka perusahaan diharapkan akan mempunyai kemampuan dalam melayani konsumen dengan memuaskan, mendapatkan bahan baku secara tepat, dan juga dengan harga yang layak, mendapatkan tenaga kerja yang cukup baik secara kuantitas maupun juga kualitas, dan juga memungkinkan untuk perluasan di masa mendatang. Ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi. Yang pertama adalah letak pasar. Letak pasar ini menjadi pertimbangan utama jika produk yang akan dihasilkan dari usaha baru itu adalah termasuk jenis barang yang harus mudah dijangkau oleh pembeli. Jika dengan pembahasan karakteristik pelanggan dan profil pelanggan, maka untuk produk yang bersifat produk impuls dan produk kebutuhan sehari-hari adalah perlu memperhatikan lokasi dekat dengan pasar. Nah, faktor yang kedua itu ada sumber bahan baku. Pertimbangannya adalah dari sisi proses produksi, juga biaya angkut. Nah, pertimbangannya ini adalah kesukaran dalam pengangkutan, harga bahan mentah mahal, dan juga bahan mentah berat. Yang ketiga itu fasilitas angkutan. Untuk fasilitas angkutan ini perhatikan karena untuk memudahkan pengangkutan produk pasar. Nah, ketersediaan alternatif angkutan ini akan sangat membantu dalam proses pemilihan lokasi, karena sasaran produksi adalah menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi, produk yang berkualitas dibutuhkan oleh pelanggan dan dapat segera mungkin sampai kepada pelanggan di pasar sasaran. Selanjutnya adalah ketersediaan tenaga kerja terampil. Nah, ketersediaan tenaga kerja terampil ini juga perlu dipertimbangkan, mengingat bahwa produk yang akan dihasilkan itu harus yang berkualitas dan dibutuhkan di pasar sasaran. Jadi produk hanya dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang terampil. Karena jika tenaga kerja yang terampil ini ada dan dalam jumlah yang cukup, maka akan sangat membantu mencapai tujuan perusahaan juga. Faktor yang terakhir adalah ketersediaan listrik, air, dan juga telepon. Sarana penunjang seperti listrik, air, dan telepon ini akan membawa pengaruh positif karena perusahaan nantinya tidak perlu menyediakan sendiri sarana tersebut. Jika sarana ini ada dan tersedia dalam jumlah yang cukup, maka akan didapat efisiensi dalam proses produksi yang akan dilakukan. Selanjutnya,
dalam menentukan lokasi pabrik yang ideal dan optimal itu terdapat beberapa alat analisa yang dapat digunakan dalam penentuan lokasi. Pertama itu adalah metode kualitatif penilaian alternatif lokasi. Nah, ini mendasarkan pada penilaian tim yang dibentuk terhadap faktor yang dipertimbangkan dari berbagai alternatif lokasi. Metode ini menitik beratkan pada penilaian tim yang dibentuk khusus untuk keperluan ini terhadap faktor-faktor yang dipertimbangkan dari berbagai alternatif lokasi yang tersedia. Alat analisa yang kedua adalah dengan metode transportasi. Nah, metode ini digunakan oleh perusahaan yang telah memiliki beberapa pabrik dengan maksud untuk menambah kapasitas satu pabrik atau penambahan pabrik atau juga gudang baru. Nah, tujuan dari metode transportasi ini adalah untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik penawaran ke beberapa titik permintaan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Yang ketiga adalah metode analisa biaya. Metode ini memanfaatkan biaya tetap dan biaya variabel untuk membantu dalam pemilihan alternatif lokasi. Konsep pembedaan biaya dalam biaya tetap dan juga biaya variabel ini dapat digunakan untuk membantu pemilihan alternatif lokasi. Karena dengan konsep ini, nantinya akan dapat disusun hubungan persamaan untuk masing-masing alternatif lokasi antara biaya yang ditanggung oleh masing-masing lokasi tersebut dengan volume produksi yang diinginkan. Nah, selanjutnya, materi pengadaan dan juga pemilihan teknologi yang akan disampaikan oleh Teh Mentari. Teh Mentari dipersilahkan. Ya, terima kasih Teh Novita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengadaan teknologi. Yang perlu diperhitungkan pemilik proyek dalam pengadaan teknologi adalah penyediaan tenaga lokal yang akan menerbitkan dari tenaga ahli produsen jika teknologi yang diperlukan. Jika teknologi yang diperlukan harus diperoleh dari perusahaan lain, maka perlu pula diteliti cara pengadaan mana yang menguntungkan. Secara umum, hak paten dapat diperoleh dengan 3 macam cara, yaitu menyewa, membeli, dan mendirikan perusahaan patungan dengan pemilik paten. Di antara pemilik dan penyewa akan diatur hak penggunaan teknologi dan pengalihan keahlian tertentu dengan syarat-syarat yang disetujui kedua belah pihak. Dalam perjanjian sewa-menyewa akan dicantumkan dengan jelas dan terperinci batasan teknologi yang disewakan seperti garansi dari pemilik, tanggung jawab penyewa, jumlah biaya penyewa, jangka waktu perjanjian, serta jenis bahan, peralatan, dan tenaga ahli yang diperlukan. Selanjutnya, Teh Novita. Nah, selanjutnya pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi, proses produksi berarti memilih proses menghasilkan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Setelah keputusan pemilihan dijatuhkan, tindakan selanjutnya adalah menentukan denah, jenis peralatan, fasilitas penunjang, dan desain engineering yang diperlukan. Pada dasarnya, dikenal 2 jenis teknologi proses produksi, yaitu yang pertama proses kontinu. Proses ini umumnya dimaksudkan untuk menghasilkan volume output yang besar. Karena sifat operasi yang berulang-ulang, maka dapat dicapai optimasi dan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya, baik peralatan maupun tenaga kerja. Contohnya pada perusahaan manufaktur yang menghasilkan keperluan sehari-hari seperti pesawat televisi, mesin cuci, dan lain-lain. Industri-industri seperti kilang minyak, pupuk, dan juga menerapkan proses kontinu. Yang kedua, proses intermittent atau batch. Proses ini digunakan bila pabrik menangani bermacam-macam proses yang berbeda. Misalnya,
Satu set rangkaian peralatan tertentu disusun untuk memproses satu agregat atau bak produk tertentu. Kemudian dihentikan dan di-set kembali untuk memproses jenis produk yang lain. Peralatannya terdiri dari mesin-mesin yang berfungsi multipurpose sehingga lebih fleksibel, yaitu dapat memenuhi lebih dari satu variasi produk. Selanjutnya, Teh Novita. Selanjutnya ada berbagai macam faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis teknologi, yaitu jenis teknologi yang diajukan harus dapat menghasilkan mutu produksi yang dikehendaki pasar. Yang kedua, teknologi tersebut harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kapasitas produksi ekonomis yang telah ditentukan. Pilihan jenis teknologi juga akan dipengaruhi oleh kemungkinan pengadaan tenaga ahli, bahan baku, dan pembantu yang diperlukan untuk penerapannya. Dalam studi kelayakan bisnis atau proyek ini hendaknya diperhatikan pula jenis dan jumlah tenaga ahli, bahan baku, dan pembantu tersebut, serta kemungkinan pengadaan dan biayanya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Terima kasih, Teh Novita. Baik, terima kasih kepada Teh Mentari yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, mengenai luas atau kapasitas produksi yang akan dijelaskan oleh Teh Alisha. Mangga kepada Teh Alisha. Terima kasih Teh Novita. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas atau kapasitas produksi. Sebelumnya, luas produksi adalah jumlah produk yang seharusnya diproduksi untuk mencapai keuntungan yang optimal. Luas produksi ini juga dapat berarti penentuan kombinasi dari berbagai macam produk yang dihasilkan untuk mencapai keuntungan yang optimal jika perusahaan menghasilkan lebih dari satu produk. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan luas produksi adalah yang pertama, batasan permintaan yang telah diketahui terlebih dahulu dalam perhitungan market share atau pangsa pasar. Yang kedua, tersedianya kapasitas mesin-mesin yang dalam hal ini dibatasi oleh kapasitas teknis atau kapasitas ekonomis. Yang ketiga, jumlah dan kemampuan tenaga kerja pengelola proses produksi. Yang keempat, kemampuan tenaga kerja pengelola produksi. Dan yang kelima, kemungkinan adanya perubahan teknologi produksi di masa yang akan datang. Selanjutnya, Teh Novita. Lalu ada beberapa metode yang dapat dipakai untuk membantu menentukan luas produksi yang optimal. Yang pertama ada pendekatan konsep marginal cost dan marginal revenue, di mana pada pendekatan ini luas produksi optimal tercapai pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue. Yang kedua ada pendekatan break-even point, di mana luas produksi minimal terletak pada luas produksi yang pada saat itu perusahaan tidak mengalami laba atau rugi dalam masa percobaan luas produksi minimal berada pada titik break-even point, yakni titik yang hanya memperhatikan biaya tetap tunai dalam perhitungannya. Lalu yang terakhir ada metode linear programming. Metode ini digunakan jika produk yang dihasilkan lebih dari satu jenis. Jika produk yang dihasilkan terdiri dari dua jenis, maka digunakan pendekatan grafik. Dan untuk produk lebih dari dua jenis dapat digunakan metode simplex. Mungkin sekian, dikembalikan lagi kepada Teh Novita. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Teh Alisha sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada materi mengenai layout, di mana layout ini akan disampaikan oleh Teh Marcella. Kepada Teh Marcella, dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Novita. Selanjutnya ada materi layout. Layout itu merupakan keseluruhan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang dimiliki suatu perusahaan.
Dengan demikian, pengertian layout mencakup layout site atau layout lahan lokasi proyek, layout pabrik, layout bangunan bukan pabrik, dan fasilitas-fasilitasnya. Nah, pada layout ini terdapat dua tipe utama dari layout pabrik, yaitu layout fungsional atau layout proses dan layout produk atau layout garis. Dalam layout fungsional, mesin-mesin dan peralatan yang mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan dan ditempatkan dalam suatu ruang atau tempat tertentu. Layout ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi secara pesanan atau lazim disebut perusahaan dengan proses produksi intermittent. Yang kedua, ada layout garis. Pada layout garis ini, mesin dari peralatan disusun berdasarkan urutan dari operasi proses pembuatan produk. Dengan demikian, dalam layout ini tidak terdapat arus balik jika suatu aliran pembuatan barang telah sampai pada tahapan tertentu. Pada layout ini sering digunakan untuk perusahaan yang berproduksi untuk pasar atau produksi massal. Nah, dari dua kemungkinan model layout tersebut menunjukkan bahwa layout pabrik menyesuaikan pada sifat proses produksi yang direncanakan untuk proyek tersebut. Nah, kemudian selain dari kedua tipe utama dari layout pabrik, ada juga dua tipe layout lainnya yang dapat dipergunakan, yaitu ada layout kelompok atau group layout dan ada layout posisi tetap. Pada layout kelompok, mesin-mesin dan perlengkapan yang digunakan untuk membuat atau memproses komponen yang sama. Pada layout posisi tetap, itu merupakan susunan letak mesin dan fasilitas produksi yang diatur di dekat tempat proses produksi dengan posisi tetap. Keempat macam layout tersebut pada dasarnya dapat dipergunakan baik untuk produksi, untuk pesanan, maupun produksi untuk pasar. Akan tetapi, secara umum biasanya penggunaan layout proses bagi produksi untuk pesanan dan layout produk bagi produksi untuk pasar. Kemudian sebelumnya tujuan dari perencanaan layout itu untuk apa sih? Yaitu adalah untuk mendapatkan susunan tata letak yang paling optimal dari fasilitas-fasilitas produksi yang tersedia di dalam perusahaan. Nah, dengan adanya susunan tata letak yang optimal tersebut diharapkan pelaksanaan proses produksi dapat berjalan dengan efisien dan lancar. Kemudian selanjutnya ada kriteria evaluasi layout. Teh Novita selanjutnya. Nah, pada kriteria evaluasi layout ini dapat digunakan untuk evaluasi layout pabrik antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya konsistensi dengan teknologi produksi. Yang kedua, adanya arus pokok dalam proses yang lancar dari proses satu ke proses yang lain. Yang ketiga, penggunaan ruangan yang optimal. Yang keempat, terdapat kemungkinan untuk dengan mudah melakukan penyesuaian maupun untuk ekspansi. Yang kelima ada meminimalisasi biaya produksi dan memberikan jaminan yang cukup untuk keselamatan tenaga kerja. Nah, sedangkan pertimbangan umum lain yang dapat digunakan khususnya untuk layout site ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada diusahakan layout mempunyai arus yang searah atau setidaknya mengurangi arus penyilangan. Yang kedua itu ada departemen pembantu, workshop hendaknya disesuaikan dengan fungsional terhadap bangunan pabrik utama. Makasih Teh Novita. Ya, baik. Terima kasih kepada Teh Sela yang sudah menyampaikan materi tentang layout. Untuk materi dari aspek teknis dan teknologi itu sendiri sudah kami sampaikan semua. Jadi mungkin apabila ada pertanyaan bisa diajukan. Terima kasih.